4 kunci penting yang pernah gue pelajari dan ternyata itu bisa bikin bisnis kalian jauh makin besar. Jadi gini, selama belasan tahun gue coba jualan online gitu kan, ya gue ngalamin sih cukup banyak asam garam. Ada yang ibaratnya tahu-tahu lagi bagus, tahu-tahu jadi di sliding jadi jatuh gitu kan. Ada yang manis-manisnya juga ada pahit-pahitnya juga ada. Tapi 4 hal ini gue rasa yang bikin yang bikin bisnis gue bisa berkembang makin banyak, dan gue pengen share ke kalian. Dan percaya sama gue, ketika lu perhatiin ini, lu praktekin ini, gue rasa bisnis lu gampang banget buat naik deh. Apalagi buat kalian jualan online di e-commerce gitu ya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, dalam pengalaman gue bangun bisnis, gue ngalamin kalau misalnya lu ketika lu kerja tuh ada 2 macam kan. Biasanya kalau yang baru mulai, kita tuh punya semangat tinggi, kita punya daya juang tinggi, dan kita ngerasa bisa ngelakuin apapun. Ya, siapa yang ngalamin kayak gitu? Kasih tau gue di komen, bener nggak? Gue juga ngalamin gitu. Jadi kayak ketika pertama nih, gue mau masuk online, gue belajar habis-habisan, gue prakteksin habis-habisan. Gue inget tuh kejadian kayak di tahun 2012 gitu kan, yang dimana kayak tiap hari itu gue bisa tidur jam 1 jam 2 gitu kan, dan dari jam 9 itu gue di depan komputer gitu ya. Zaman dulu PC ya, sampai sekarang masih ada PC sih. Tapi maksudnya itu ngerjain online gitu kan. Kadang ada ngedit gambar gitu kan, padahal bukan desainer yang gak punya taste gitu kan. Terus kadang lagi bikin satu produk aja dibikin gimana ya, copywritingnya biar menjual gitu kan. Nyari materi bahan apa, udah gitu bahan tersebut nanti dibikin jadi artikel, jadi blog dan lain sebagainya. Itu dulu yang gue ngalamin. Ya ketika masih muda ya, lu mungkin kayak bisa lakuin itu berbulan-bulan kuat. Tapi gitu, kalau udah makin kesini kayaknya udah nggak mungkin deh gitu kan. Dan kedua adalah ternyata gue baru sadar satu hal, segede-gedenya gue usaha, secapek-capeknya gue usaha, ini kalimat paling penting yang harus lo ingat. Ternyata sistem itu lebih penting dari semangat. Maksudnya gimana sih sistem itu lebih penting daripada semangat? Karena gini, pertama, kalian sehebat apapun, kalau lu sendirian, lu pasti bakal kalah sama orang-orang yang kerjanya barengan atau bertim. Wajar nggak? Masuk akal dong, ya kan? Nggak mungkin bisa sendiri bisa maksimal banget. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika lo misalnya semangat ngerjain sendirian, tenaga 1 orang pasti kalah sama tenaga 100 orang. Yang kedua, anggaplah lo bisa, gue ngajakin orang rame-rame, lo 100 orang, lo bisa kalah sama 10 orang yang terstruktur. Jadi, nah itu dia, sistem itu lebih penting. Jadi kayak lo harus punya gimana caranya sebuah sistem yang ngebikin bisnis kalian makin growth. Tapi yang namanya sistem itu memang itu kudu dibentuk, kudu dilatih, kudu dites. Gitu, bener nggak? Makanya ngebangun sistem itu adalah waktu awal gue bangun bisnis gue ya, setelah gue belajar, hal yang pertama gue lakukan adalah benar-benar bangun sistem. Jadi perlu jelas pembagian tugasnya seperti apa, setiap orang seperti apa, SOP-nya seperti apa. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya gue bikin suatu project baru, gue bukan bikin kayak kita mulai dulu, tapi sekarang tuh gue kayak ini gue mau gini, kira-kira siapa aja yang perlu kerja, timnya siapa aja, bagian setiap orang seperti apa, dan lain sebagainya. SOP-nya seperti apa, gue pengen sedetail mungkin. Jadi karena sistem bisa menduplikat diri gue di banyak orang, bener nggak? Jadi kayak mereka semuanya seragam. Nah, pelajaran kedua yang gue dapat gitu ya, atau 2 kunci penting yang kedapat adalah kadang gini, kita tuh suka selalu fokus kalau kita jualan, kita pengen cari rating yang bagus-bagus. Kita nanya ke orang, gimana pendapat lu, jujur dong, tapi dalam arti kasih puji gue dong, kasih tau gue yang bagus-bagus dong, jangan ada yang jelek, ini udah sempurna, bener nggak? Tapi itu adalah sesuatu yang salah, karena kalau lu menganggap lu sudah sempurna, lu terlambat buat bertumbuh, kalian nggak dapat apa-apa, dan kalian juga nggak akan bisa growth. Justru yang benar adalah, yang perlu kalian pelajari adalah satu, lu tuh jangan cari yang bagus-bagus, tapi carilah yang jelek-jelek. Maksud gue gimana carilah yang jelek-jelek? Nah, yang perlu kalian sadar adalah komentar buruk, bad rating, bad review, dan lain sebagainya, itu adalah pembelajaran guru terbaik. Ketika kalian misalnya dapat bad rating, ketika kalian dapat yang jelek-jelek deh, pokoknya gitu ya, ketika kalian dapat yang jelek-jelek, di situ kita tumbuh. Dan di situ kita tuh dapat feedback langsung. Makanya kalau zaman sekarang, gue ketika bikin bisnis gue yang baru, yang gue selalu cari adalah rating jeleknya apa. Nah, rating jelek tapi bukan yang bikin baper. Kalau lu bikin baper juga lu stres. Justru yang benar adalah dari rating jelek tersebut. Nah, gue pengen maksudnya gue pengen cari perbaikan. Gimana nih cara gue memperbaiki biar lebih bagus, gitu kan? Jadi orang bilang gini, orang bilang gitu, orang bilang gini, orang bilang gitu, bisa nggak ya kita benerin? Kalau misalnya kita nggak bisa benerin, gimana cara kita nutupin ini biar orang nggak berasa?
Gitu. Karena ketika kita bikin produk, apapun nggak pernah ada sesuatu yang sempurna. Pasti ada yang kurang-kurang. Nah, yang kurang inilah yang kita perlu cari tahu. Ya. Nah, berikutnya, salah satu hal penting juga yang perlu kalian sadar adalah data itu lebih penting daripada perasaan. Jadi kalau misalnya ketika kalian bikin sesuatu, jangan sampai cuma kayak perasaan ini udah bagus deh, perasaan ini udah begini deh. Karena kalau misalnya kalian ngerasanya itu apa ya udah gini aja gitu kan, ya itu di situ kita nggak bisa berkembang, kita nggak bisa growth. Janganlah lihat kayak oh perasaan udah begini perasaan, tapi lihat datanya, gimana caranya kita memanfaatkan si data ini buat ngebangun kita lebih bagus. Jadi lihatlah jujur sama data. Makanya di Mea tuh kita benar-benar fokus banget sekarang lagi ngebangun perusahaan kita lebih kuat secara data sistematisnya. Gitu kan. Dan data ini bukan data asal-asalan ya. Kan lo tahu suka banyak platform yang bikin, oh ini analisis gini gitu. Analisis apapun, itu datanya kalau satu nggak valid itu percuma. Yang kedua, dari data yang ada, gitu kan, kita perlu olah gimana cara dapat take action. Dan di kita tuh benar-benar kita bikin take action yang explain, yang jelas dan terukur. Makanya sekarang timnya kita punya program baru yang benar-benar ngebantu seller itu buat growth jauh lebih gampang, gitu kan. Nah, yang terakhir, nah ini paling penting nih. Yang terakhir adalah jual murah dan perang harga itu adalah strategi bisnis yang bikin bisnis kalian bukannya bagus, tapi malah terjun ke bumi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya karena fair aja. Sekarang kalau misalnya nih kalian ketika fokusnya jualannya apa-apa yang murah gitu ya, kan banyak banget tuh kalau seller tuh kayak gitu, bener nggak? Jual tuh ya udahlah yang murah-murah aja gitu kan. Yang murah-murah aja bagus sih, bukan bagus ya. Tapi kalau kalian fokusnya cuma yang murah-murah aja, yang lu perlu sadar adalah ya jual murah itu profitnya nggak ada. Nggak ada profit, itu bakal bikin bisnis kalian stuck. Bener kan? Kalau stuck gitu kan, ya kalau stuck gimana caranya lu buat untung, bener nggak? Bisnis itu butuh profit. Nyawanya itu ada di profit, bener nggak? Makanya bener-bener gue paling hati-hati sama yang namanya perang harga. Perang harga bikin bisnis lu nggak bertumbuh, perang harga bikin bisnis kalian mati. Itu adalah beberapa hal penting yang gue dapat sepanjang perjalanan. Nah, terus pertanyaannya gini, oke, tadi kan gue bilang ini bakal bikin lu bisa buat kaya, maksudnya gimana? Nah, karena gini, dari 4 ini sebenarnya yang perlu ambil benang merahnya adalah gini. Satu, pertama sadar nggak? Gue tadi ngebahas tentang sistem. Coba cek, bisnis kalian udah punya sistem belum? Kalau belum punya sistem, nah ini lu bakal bikin lu capek dan lu nggak pernah bisa growth. Nah, yang kedua, lu udah lihat review belum? Atau lu bete dengan review? Gimana cara lu menanganin? Gimana cara lu bertindak ketika lu dapet review jelek? Yang ketiga, gimana cara lu ngebaca data? Dan keempat, apakah lu masih bersaing harga atau lu udah bersaing value? Nah, kalau misalnya 4 poin ini tadi lu masih banyak kacau, kayaknya lu butuh banget buat gabung di program pendampingan. Kenapa? Karena program pendampingan ini kita bakal bantu ngelola 4 ini. Jadi hal yang ngedukung bisnis kalian buat lebih baik. Jadi di program pendampingan ini biasanya kita ngedampingin seller dan kita bikinin tim, bikinin strategi gimana caranya buat lebih berkembang gitu kan. Dan rata-rata, jadi lu bayangin ya, rata-rata 80% klien yang gabung sama kita itu goalnya achieve. Jadi kita bikinin goal nih di awal. Satu project rata-rata 3 bulan. Udah siap belum? Bikin target, bikin goal buat naikin bisnis kalian. Kalau mau nyampe, yuk coba bareng gabung sama kita. Gitu kan. Nah, satu lagi gue juga pengen tahu. Kalau lu ada pertanyaan atau lu ada feedback, lu tulis di komen, gue bakal bikinin jawabannya di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share. Wajib diketahui sama semua seller karena ternyata 80% pembeli di TikTok Shop itu beli karena hal ini. Jadi gini, buat kalian seller, satu hal yang gue rasa kalian tuh harus kepoin banget, nggak boleh ketinggalan, lu harus FOMO banget, itu adalah gimana caranya lu tahu alasan pembeli beli. Kenapa? Karena kalau lu ngerti kenapa mereka beli, lu bisa lu menjual barang apapun jadi gampang karena kita bisa mempermainkan jahat banget gue ngomong, tapi ya benar juga sih, lu bisa memanfaatkan psikologi buyer buat beli terus barang kalian. Caranya kayak gimana? Sebelum gue bahas, buat kalian baru nonton jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi dari data TikTok mereka tuh menemukan kalau ada 4 karakter buyer di TikTok Shop saat ini gitu ya. Nah, ini ada satu hal yang dibahas waktu Shoppertainment TikTok Shop. Gitu, dimana 4 itu dibagi jadi, pertama ada yang namanya effortless shopper, orang yang mau ribet. Kedua, bargain hunter, pencari diskon, ya kan. Ketiga, inspirational shopper, orang yang butuh terinspirasi, dan purposeful shopper. Jadi ada 4 nih. Nah, dari 4 ini, nah sekarang dari data nih, ternyata sebenarnya mereka ini
ke influence gitu ya. Jadi ketika belanja TikTok Shop tuh unik gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, orang beli karena memang mau nyari barang. Oke, gue mau cari barang, gue belinya di mana ya? Udah, sesimpel itu. Tapi kalau misalnya di TikTok Shop, mereka tuh beli bukan gara-gara memang mau beli gitu loh. Karena memang dasarnya orang nggak buka TikTok buat belanja, orang buka TikTok buat cari hiburan, orang buka TikTok buat nonton, orang buat apa, dan 80% dari mereka impulsif. Sesimpel gini, purposeful shopper itu adalah mereka yang ketika belanja, mereka memikirkan dan ketika mereka lihat itu, mereka ngelihat ada beberapa poin. Jadi mereka mencari brand yang komitmen terhadap environmental, susah kan ngomongnya, environmental stewardship. Wow, apaan tuh? Yaitu adalah lingkungan, bener nggak? Ethical sourcing, sumber mendapatkan yang etis, community impact yang berdampak kepada komunitas. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang baik gitu loh. Gitu kan, orang-orang baik gitu kan. Ini dan sekarang gini, orang-orang baik bukan asal cari barang gitu kan. Lihat dulu sesuai gak ya sama ininya, sama yang gua mau gitu kan. Effortless shopper orangnya gak mau ribet. Jadi kalau beli ya udah, apa nih? Bagus kak? Oke nggak? Pokoknya selama itu buat hidup gua lebih mudah, ya. Tagline-nya adalah making their life easier. Nah, dia bakal beli. Apalagi prosesnya gampang, selesai, gak banyak mikir. Gitu kan. Nah, terus 3 nih, inspirational shopper. Nah, ini adalah orang-orang terbiasanya early adopter of new trend. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, mereka early adopter, suka mencari sesuatu yang baru, suka mencoba brand-brand yang baru, gitu kan. Dan mereka memvalue, memberikan nilai kepada experience belanja, gitu kan. Nah, di sini mereka juga kalau kalian perhatiin ya, kata kuncinya adalah butuh terinspirasi, guys. Barulah keempat, bargain hunter. Pencari diskon. Tapi pencari diskon juga kan maksud gue ya udah apa yang bagus gue beli. Tapi dari situ 3 dari 4. Itu kalau kalian lihat itu orang-orang yang gampang banget ke bawah FOMO. Ya udah kayaknya bagus gue beli deh. Gitu. Sesimpel itu. Gitu. Dan mereka ternyata alasan belinya itu gara-gara ya percaya sama kreator atau seller. Tapi kalau seller mungkin seller kreator. Karena mereka butuh di-influence. Mereka butuh ngelihat konten yang relate, mereka kepengaruh sama social proof, komentar positif, gitu kan. Dan ada hal-hal yang bikin mereka bisa gampang buat karir mereka. Satu, misalnya kalian bisa manfaatin FOMO, ya kan. Nggak mau ketinggalan tren, mereka pengen cepat-cepatan, ya udah langsung beli. Kedua, butuh social proof. Ya kan, kalau social proofnya bagus, ininya bagus, mereka ngambil, gitu kan. Terus, dari tadi gue udah bahas beberapa kali. Ya kan, ada yang namanya influence dari kreator kebawa kepercaya sama orang yang mereka percaya, mereka beli. Dan keempat, biasanya ada perasaan kayak lucu ya, gila ini kalau kayak gini ini banget, imut banget, gemoy banget, apa banget, beli. Gitu. Itu adalah beberapa hal yang bisa bikin kalian bisa mempengaruhi orang-orang tersebut. Nah, terus gimana bikin kontennya? Kan itu pertanyaannya, bener nggak? Sebenarnya dari 4 karakter ini, gue bakal jelasin gimana cara bikin konten yang biasanya dilihat sama target market masing-masing. Nah, tapi sebelumnya, basicnya adalah gini. 1, lu nggak mungkin butuh konten yang sedikit. Jadi perlu konten yang banyak. Banyak itu gimana? Massive. Massive itu segimana? Gue pernah ngobrol sama orang TikTok, dan ternyata ada satu temuan. Produk-produk viral, produk-produk yang rame, produk-produk yang penjualannya tinggi, ternyata per 1 SKU, mereka bisa punya 10.000 video minimal. Tapi wajar. Sekarang gini, kan gue dapat info ini sebenarnya kayak udah dari beberapa bulan ke belakang. Gue nggak pernah bahas karena menurut gue juga nggak make sense. Tapi terakhir gue mengolah data dari klien-klien di MEA. Kita ngolah datanya, kita kerjain datanya, ada yang videonya kita kerjain, ada juga yang affiliate kita kerjain, dan whatever kita olah data. Dan ternyata data ini valid, guys. Data ini valid. Gue tau dari mana? Ketika gue bikin data analisa buat semua klien di MEA, dan kita mulai bergerak kerjanya dengan itu, memperbaiki service buat bikin omset itu kliennya lebih tinggi. Kita nemu kalau klien-klien yang produknya laku-laku, biasanya gini, yang gue ketemu adalah di MEA adalah satu toko cuma punya 1-2 produk yang laku banget. Satu toko 1-2 produk laku banget, sisanya biasa aja. Nah, mereka ternyata begitu dilihat, mereka ini satu SKU-nya itu benar-benar ya bisa ribuan videonya. Dan tapi gini, karena satu toko cuma satu banget, mereka biasanya cuma kuat buat ngangkat 1 SKU doang. Kebayang nggak? Ya gue alamin seperti itu. Jarang lah ada yang 2-3 tuh, jarang banget, dikit. Tapi di brand-brand yang kita pernah kerja sama, kita ngeliat, wow, ini dia alasannya. Jadi quantity itu harus banyak, gitu kan. Dan gue ketemu juga kayak toko-toko yang susah ngangkat, ya videonya dikit, videonya cuma dari seller doang, kreatornya nggak ada. Dan itulah yang bikin nggak laku.
gitu kan. Jadi konten itu bener-bener nggak boleh sedikit. Kedua, lu perlu punya banyak kerja sama afiliator ya, karena ya tadi ya mau memperbanyak lu butuh ini kan. Nah ketiga gitu kan, nah strateginya adalah kalian perlu tambahin juga ads, karena umur setiap konten itu paling cuma 2-3 hari, maksimal di 5 hari udah gitu biasanya turun. Maka dari itu ads itu bikin umurnya lebih panjang, dan ketika konten lo banyak itu GMV max itu bagus banget. Bagus banget. Jadi bener-bener caranya ya, misalnya kalau paling efektif adalah lu bikin konten dulu, lu kasih dulu organiknya berapa hari, setelah itu lu ads. Nah, kerasa dah. Bagus dah. Nah, terus kontennya harus bikin kayak gimana? Nah, di sini nih gue mau bocorin lagi nih, bocoran ordalnya ya. Setiap karakter itu pasti butuh konten yang berbeda ya. Nah, nih, kalau misalnya kalian menargetkan bargain hunter, pencari diskon. Apa sih yang mereka, konten apa sih yang mereka suka gitu ya. Nah, jenis kontennya salah satu adalah cheap find. Cheap find itu apa? Itu gini, oh ini ada kreator yang bilang, ih gila ini gue nemu barang ini murah banget, temuan hidden gem. Nah, itu suka laku. Gitu. Kalau misalnya tempat belanja, hidden gem, belanja, bla bla bla. Itu mereka suka nontonnya seperti itu. Terus dari itu mereka juga suka nonton perbandingan alternatif. Kebayang gak sih? Jadi alternatif, lu tau gak sih, daripada lu beli misalnya bensin mahal, mendingan nih sekarang ada yang baru katanya kan, bensin nabati. Nah, itu kan perbandingan. Ya nggak? Atau yang mereka suka lagi apa? Flash sale. Udah deh kok, bargain hunter dikasih flash sale, udah itu udah kayak apa ya? Itu udah nggak bisa menolak, udah pasti langsung sikat. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau mendapatkan inspirational shopper? Inspirational shopper biasa mereka suka mencari random find. Jadi temuan-temuan sesuatu yang unik. Terus mereka juga mencari inspirasi, misalnya kayak OOTD of the day misalnya, inspirasi produk, review viral, produk viral. Ah ini ternyata bagus banget nih, viral purchase. Atau misalnya kalau di luar itu ada hashtag TikTok made me buy it, yang sebenarnya adalah nge-review barang ini gunanya buat apa. Itu adalah yang disukain sama inspirational hunter. Terus gimana kalau sama effortless shopper? Effortless shopper itu biasa mereka suka nonton yang namanya shopping hack, kemudian TikTok live. Wah itu udah nggak pakai ribet ya, karena kalau TikTok live itu kan langsung nanya langsung beli. Terus time saving tips buat menghemat waktu, tips buat mendapatkan ini, tips buat begini. Jadi konten-konten edukasi dimakan sama effortless shopper dan dihajar. Yang udah pasti udah gitu kontennya semua wajib ada produk link, ya kan, biar langsung bisa beli saat itu juga. Nah terus gimana dengan purposeful shopper? Purposeful shopper mereka biasanya suka nonton yang namanya green shopping. Kategori konten green shopping itu adalah ya sebenarnya konten biasa juga, tapi maksudnya ngebahas kalau ini tuh efeknya go greennya bagus loh gitu loh. Produk review yang aman gitu kan, cerita tentang brandnya seperti apa setelah ketemu gitu kan, behind the scene-nya seperti apa, itu adalah disukai sama purposeful shopper. Jadi itu adalah beberapa tipe konten yang perlu lo bikin. Terus kalau misalnya lu tanya gue harus bikin mana, ini kan banyak. Ingat nggak tadi gue bilang di awal, produk harus masif videonya, ya kan? Kalau gue jadi lu, yang bakal gue lakuin, gue bakal bikin langsung puluhan ribuan konten, ya udah semuanya gue makan, ya kan? Kan gue pengen dapat semuanya. Terus kalian mungkin ketika gini, kok kalau gitu repot banget, mahal banget. Tenang, gue di MEA kita baru bikin satu produk nih, mungkin baru mau di launching dan nggak banyak ya, maksudnya kita mau testing gitu. Harganya murah banget. Harganya murah banget. Jadi kita lagi kerja sama dengan banyak kreator, dan di mana produk ini bener-bener bikin SKU kalian, satu SKU itu bisa punya sampai 500 video dalam waktu singkat. Dan lu mungkin perlu siapin sampel sebagian. Jadi kalau di sini kita udah kerjasama dengan cukup banyak kreator yang mau ngontenin banyak. Jadi ya kalian kerjasama sama kita, lu bisa klik link di deskripsi gua, ngobrol sama tim sales gua, ada namanya paket banjir konten. Jadi di banjir konten ini adalah kita kerjasama sama kreator. Jadi kita udah cari nih kreator yang mana aja yang mau, gitu kan. Jadi kayak lu bisa produksi konten dalam jumlah yang banyak dan cepat. Jadi dengan banyak dan cepat ya ujung-ujungnya apa? Lebih gampang kan buat ngejual produk yang misalnya kalian mau jualnya. Gitu ya. Jadi itu dia tadi, kalau misalnya ada yang mau lo tanyain, kasih tahu gua di komen, jangan lupa buat like dan share.